Assalamualaikum, halo apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam Q&A bersama saya Ratna Apsari dan Bapak Rifki Karsayuda, anggota DPR RI, wakil dari Kalimantan Selatan, Dapil Kalimantan Selatan. Apa kabar Pak? Baik Ratna, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, kita bertemu lagi dalam Q&A dan saya akan bertanya secara singkat dan Bapak akan menjawab dengan cepat dan padat agar kita semua bisa mengetahui apa sih jawaban-jawaban yang memang benar-benar Bapak kuasai, Bapak pahami mengenai apa yang akan saya tanyakan ini. Bagaimana dengan anggaran Kementerian Perhubungan di tengah pandemi COVID-19? Memang tadi penyerapannya 95,8. Kemudian kedepannya nih gimana nih? Karena kan pasti ada pemotongan anggaran atau hal-hal seperti itu, bagaimana? Ya, 2020 saja kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Kementerian Perhubungan itu salah satu yang terkoreksi cukup signifikan. Sekitar 25% lah dari total anggaran yang dipersetujui dan disahkan oleh Komisi 5 DPR RI. Nah, tahun 2021 ini di awal tahun Kementerian Keuangan sudah mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran sekitar 30%. Jadi Kementerian Perhubungan itu anggarannya 45 triliun yang dipotong 12,4 triliun. Kami di Komisi 5 memberikan catatan ini agar kemudian refocusing itu tidak diberikan sebesar itu. Karena banyak sekali agenda-agenda di sektor perhubungan baik darat, laut maupun udara yang sudah kami rumuskan bersama dengan Kementerian Perhubungan itu mestinya harus tetap dilaksanakan. Yang kedua alasannya karena tadi serapan anggaran cukup tinggi, maka mestinya harus ada reward terkait dengan serapan anggaran yang tinggi itu dengan memberikan kembali kepercayaan anggaran yang signifikan. Yang ketiga alasannya adalah kementerian lain yang alokasi anggarannya jauh lebih besar tahun 2021 itu pemotongannya tidak sebesar Kementerian Perhubungan. Saya tidak perlu menyebutkan apa kementeriannya. Nah, atas dasar tiga alasan itulah rekomendasi Komisi 5 DPR RI, Saudara Menteri Perhubungan harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar pemotongan itu tidak sesignifikan itu. Pak, pembangunan-pembangunan seperti apa sih yang kemungkinan akan tertunda atau terhalangi karena ada pemotongan-pemotongan anggaran seperti ini? Secara umum, hampir semua unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan pasti akan terkoreksi, lebih kurang 30%. Pak, bencana alam. Di 2021 ini, dari awal 2021, kita terus-menerus menghadapi prihatinan ya Pak, mengenai bencana alam. Bahkan di daerah pemilihan Bapak sendiri, Kalimantan Selatan juga ada bencana banjir. Nah, melihat dari bencana alam ini dan bagaimana proses pemerintah menangani ini, kesiapan dari Kemenhub sendiri dalam kelancaran proses penyaluran bantuan, kalau Bapak melihat seperti apa Pak? Ya, Kemenhub bertanggung jawab dalam konteks konektivitas ya, baik darat, laut maupun udara. Ya, transportasi. Tapi kemudian konektivitas itu kan tidak berdiri sendiri. Ada aspek lain juga yang paling penting untuk menunjang konektivitas, itu infrastruktur. Ambil contoh misalnya kalau banjir kayak di tempat saya, tanah longsor, lalu beberapa ruas jalan putus, automatically konektivitas bermasalah. Nah, problemnya adalah kerap kali di beberapa daerah kita hanya punya satu sarana konektivitas tunggal. Misalnya konektivitas darat. Ada sungai di situ, tapi sungainya nggak bisa dilalui untuk mengangkut arus barang dan jasa yang cukup besar, karena sungainya adalah sungai di hulu dari pegunungan misalnya, yang seperti jeram itu. Nah, kemudian konektivitas udara tidak kita siapkan, bandara-bandara perintis belum dibangun. Nah, bencana itu mengajarkan hikmah yang sangat besar kepada kita, bahwa ternyata Indonesia itu sudah harus menuju multiple connectivity seperti mana negara-negara maju lainnya. Multiple connectivity? Iya, tidak boleh hanya mengandalkan satu konektivitas. Kalau di Jakarta, di Jawa kita nggak bisa bayangin itu. Karena di Jawa ini Anda mau kemana saja, Anda bisa lewat darat, bisa pakai kereta api, bisa pakai udara, bahkan bisa pakai laut. Semua akses dipermudah. Tapi di tempat Jawa. saya, tapi kita tidak bicara mengenai Jawa saja. betul, Indonesia tidak hanya Jawa. Kita bicara Indonesia sentris. Ya. Pak Jokowi sejak awal dilantik mengatakan saya hadir untuk Indonesia sentris. Saya ingin menghilangkan ketimpangan antara Jawa luar Jawa. Isu itu isu yang harus sudah selesai di 70 sekian Indonesia merdeka ini. Nah, bencana di beberapa tempat itu mengajarkan kepada kita ternyata mitigasi terhadap korban, mengirim bantuan dan seterusnya ketika jalan nasional putus itu jadi persoalan. Karena kita nggak bisa kirim pakai cara lain. Padahal sebenarnya bantuan itu sudah ada. Bantuannya ada. Jadi ini memang benar-benar harus ada sinergi antar kementerian, kemudian memang harus ada pembangunan dari awal ya Pak ya? Ada pembangunan sarana-sarana transportasi publik yang tadi menuju pada multiple connectivity.
multiple connectivity itu bukan hanya hak bagi orang-orang kota, tapi juga hak bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Di Dan Papua, semua tergantung dengan kondisi geografis. Seperti Bapak bicara Kalimantan, Betul. ini Bapak akan bicara mengenai Papua. Betul. Ada perbedaan-perbedaan kondisi geografis, oh betul. kondisi topografi semuanya itu ya Pak. Berarti perbedaan Dan pembangunan semakin juga. banyak konektivitas yang kita bangun, semakin kemudian membangun stimulan ekonomi di wilayah itu, sekaligus mengurangi high cost ekonomi pada banyak hal. Di Papua misalnya, karena jalan daratnya nggak pernah tersambung dulu ya sebelum sekarang, orang bawa semen, bawa pasir, pakai pesawat, automatically kemudian bahan bangunan mahal, sehingga kemudian kos membangun amat mahal. Nah, inilah tugas kami sekarang di Komisi 5, karena di satu sisi kami adalah mitra kerja Kementerian Perhubungan, di sisi lain kami juga adalah mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Infrastruktur dan transportasi itu dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Muara sinerginya ada di Komisi 5 nih, bisa membicarakan itu semua dengan kementerian-kementerian, Kemen PUPR dengan Kementerian Perhubungan. Betul, kami sudah membangun cara berpikir yang sama itu sejak paling tidak saya rasakan 1 tahun ini saya menjadi anggota DPR. Lagi mengenai daerah pemilihan Bapak Kalimantan Selatan, Bapak kemarin Bapak mengatakan bahwa berterima kasih karena bantuan bis bisa untuk membawa korban banjir. Kalau boleh diceritakan seperti apa sih Pak kondisi di sana Pak, kalau boleh digambarkan? Ya, Kalimantan Selatan itu penduduknya lebih kurang 5, sekian juta orang. Sekarang yang menjadi korban hampir 1 juta orang. Jadi ini satu bencana yang tidak mudah karena 20% ya terdampaknya semuanya. Dari sisi orang. Dari sisi wilayah kami punya 13 kabupaten kota, yang terdampak itu 11 kabupaten kota. Semuanya yang 1 juta itu tidak termasuk kalau yang airnya cuma semata kaki. Itu mereka menganggap nggak korban. Itu kalau airnya udah segini, mereka yang susah tidur, beraktivitas sulit, motor mobil nggak bisa masuk, baru itu dianggap korban. Sehingga kalau kemudian itu diperluas indikatornya, saya yakin mungkin hampir 2 juta orang ya yang mengalami itu. Karena ibu kota provinsi sendiri di Banjarmasin yang selama ini tidak pernah kebanjiran, sekarang kebanjiran parah tuh. Dan ini tentu memerlukan konsentrasi dan gotong royong semua pihak untuk menanganinya. Dan karena itu sejak awal bencana ini hadir, saya menulis surat kepada Bapak Presiden agar Bapak Presiden memberi atensi. Saya ingat betul saya kirim surat Jumat, pada saat itu pagi, malam Pak Presiden membuat rilis dan paginya Panglima TNI hadir. Hari Minggu kemudian Menteri PUPR dan beberapa menteri juga ke Kalsel. Senin pagi Presiden sudah berada di Kalsel. Jadi ini sinerginya apa ya Pak ya, dari DPR RI dan pemerintah nih Pak langsung? Betul. Saya menggunakan klausula di dalam sumpah jabatan anggota DPR MPR. Salah satu bunyi sumpah jabatan kami itu adalah berkewajiban menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah tempat di mana kami diwakili. Karena itu selain fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi, sebetulnya anggota DPR RI itu di luar konstitusi memiliki satu fungsi lagi, yaitu fungsi representasi. Yang itu mau tidak mau kita tidak harus tersekat pada kita ditugaskan di komisi dan AKD mana. Setiap kali ada persoalan daerah dan masyarakat kita, kalau kita tidak bisa tangani sendiri dan kemudian pemerintah daerah kewalahan, maka kita harus mengambil ijtihad politik. Banyak sekali tadi multiple connectivity, ada istihad politik. Istihad politik seperti apa sih Pak? Coba kalau boleh dijelaskan nih. Iya, dalam terminologi pembelajar sejarah Islam, para nabi-nabi itu kan mengajarkan kepada kita, nanti jika kami sudah tidak ada, maka kalian akan menghadapi dinamika sosial yang begitu pesat di masyarakat. Boleh jadi Al-Quran dan hadis itu tidak mengajarkan apa yang terjadi pada saat itu. Maka dari itu umat yang direpresentasikan oleh para ulama harus melakukan ijtihad. Apa itu ijtihad? Keberanian untuk membuat alternatif solusi di luar solusi-solusi tertulis yang diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dalam konteks politik, seorang politisi itu kerap kali harus berani melakukan ijtihad. Nah, problem kita sekarang ada pada 2 hal. Kita memastikan agar demokrasi, termasuk kami sebagai perwakilan rakyat itu, bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat.
dan yang terakhir adalah soal kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Rifki, terima kasih untuk Terima Q&A-nya. kasih. Ini benar-benar satu pengalaman yang baru Pak, bagaimana belajar istiadat politik, bagaimana kita ngobrol dari mulai masalah transportasi hingga Sampai bicara ideologi. ideologi, kemudian mengenai banjir Kalimantan Selatan. Siap. Bagaimana Bapak menceritakan daerah pemilihan Bapak di Kalimantan Selatan. Saya ini orang kampung, Mbak. Jadi kalau Mbak ke kampung saya, Mbak akan masih melihat hutan yang masih bagus, kemudian monyet-monyet berlarian gitu, dan tentu akan sangat berbeda cara pandang kami yang besar dan lahir di kampung dengan kawan-kawan yang sudah besar dan lahir di kota. Dan karena itu mudah-mudahan cara pandang yang berbeda ini justru saling menguatkan kita untuk Memperkaya, membuat Indonesia ini semakin kompetitif ke depan. memperkaya dan memang benar-benar untuk menyalurkan aspirasi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Insya Allah. Demikian Q&A bersama Bapak Rifki, anggota Komisi 5 DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Selatan, fraksi PDI Perjuangan. fraksi PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.